Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apakah kalian sehat-sehat semua, anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Semoga sehat semua di pandemi ini. Sebelumnya, kita akan membahas pembelajaran tentang kebugaran jasmani. Sebelumnya saya akan mengabsen. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Luki, Pak, Luki. Kenapa? Sakit, katanya sakit. Wah, ya kita doakan semoga segera lekas sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Apakah ada yang tidak masuk atau izin lagi selain Luki? Tidak, Pak. Masuk. Kalau tidak ada, sebelum mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa agar mendapatkan keberkahan dan ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Selanjutnya, sebelum menginjak ke materi, saya akan memberikan satu pertanyaan mengenai tentang kebugaran jasmani. Menurut anak-anak, pentingkah kita memiliki badan yang bugar dan sehat? Apa alasannya? Yang bisa menjawab akan mendapat nilai tambahan dari saya. Penting, Pak. Ya, siapa? Anak Kuncoro. Ya, gimana Kuncoro? Memiliki badan yang bugar itu penting karena untuk mendukung aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari. Ya, siap. Bagus. Apakah ada yang menanggapi atau punya jawaban yang lain? Kalau tidak ada, saya akan menginjak ke materi kebugaran jasmani. Baik. Screen saya di layar Anda kelihatan? Terlihat. Ya, kan saya mulai. Baik, kebugaran jasmani merupakan kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berlebih, serta memiliki cadangan tenaga untuk mengisi waktu luang dan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendadak. Yakni kebugaran jasmani sangat dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Manusia atau makhluk hidup harus memiliki kebugaran jasmani yang baik dan harus dijaga supaya untuk kelangsungan hidup pada saat ini. Dan slide selanjutnya adalah contoh-contoh gerakan kebugaran jasmani. Contohnya, apakah ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh gambar tersebut? Gimana? Bisa menyebutkan contoh gambar-gambar tersebut, anak-anak? Dari gambar tersebut terdapat
contoh-contoh yaitu dengan seperti squats, push up, sit up, pick up. Saya yakin di sini anak-anak dapat mempraktekkan di rumah masing-masing. Dikarenakan kita keterbatasan jam tatap muka dikarenakan pandemi ini. Tapi tidak masalah, teman-teman dapat berlatih di rumah masing-masing. Next, slide selanjutnya dengan pembahasan pengertian kebugaran jasmani menurut para ahli. Menurut Agus Mukholid MPD, pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan aktivitas atau kerja, mempertinggi daya kerja dengan tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Kedua, menurut Sandoso Sumarjono, kebugaran atau kesegaran jasmani kemampuan seorang untuk menunaikan tugas sehari-hari dengan mudah tanpa lelah yang berlebihan, serta masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu yang senggang untuk keperluan mendadak. Dan menurut Muhammad Sajoto, kesegaran atau kebugaran jasmani adalah kemampuan seorang untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dengan tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dengan mengeluarkan energi yang cukup besar guna memenuhi kebutuhan gerakannya dan menikmati waktu luang serta untuk memenuhi kebutuhan darurat bila sewaktu-waktu diperlukan. Jadi dapat kita tarik garisnya, kebugaran jasmani yaitu kita melakukan aktivitas fisik tanpa dengan berlebihan. Artinya kita setelah melakukan aktivitas fisik, tubuh kita tetap harus istirahat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain seperti memenuhi makanan yang sehat dan meminum minuman yang bervariasi akan vitamin dan lain-lainnya. Next. Unsur-unsur kebugaran jasmani, 1. Daya tahan jantung, paru, daya tahan otot, kekuatan otot, kelentukan komposisi tubuh. Dan manfaat kebugaran jasmani, next, yaitu membentuk kekuatan dan daya tahan tubuh, meningkatkan fleksibilitas, membentuk keberanian dan mental, merangsang pertumbuhan tubuh, mencegah obesitas, dan mengurangi stres. Jadi aktivitas-aktivitas kebugaran jasmani sangat mempengaruhi pola hidup sehat kita, yaitu dengan kebugaran jasmani pola hidup kita dapat terjaga. Artinya kita dapat terhindar dari virus-virus atau penyakit-penyakit yang lainnya, menjadikan daya tahan tubuh kita menjadi kuat, imunitas kita menjadi kuat. Next, selanjutnya. Olahraga yang dianjurkan dalam kebugaran jasmani. Olahraga yang bersifat aerobik, salah satunya contohnya adalah bersepeda. Bersepeda mempunyai banyak manfaat, mulai dari penguatan tulang yang rawan pada tubuh, dapat memperbaiki sirkulasi darah secara keseluruhan, metabolisme tubuh menjadi lancar, dan mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Program latihan kebugaran jasmani dengan olahraga bersepeda yaitu dimulai dengan pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan. Takaran latihan disesuaikan dengan kebutuhan dan program latihan yang tepat. Di usia 30-40 tahun, biasanya seorang mengalami penurunan tingkat kebugaran tubuh. Rutinitas kerja setiap harinya ditambah dengan gaya hidup sedentary, kurang gerak, merupakan kombinasi yang dapat merusak kebugaran tubuh dan bahkan meningkatkan risiko terjadinya penyakit degeneratif. Jadi, usia sangat mempengaruhi kebugaran jasmani kita. Jadi selagi masih muda kita harus mengontrol kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi kebugaran jasmani kita dan harus berolahraga sesuai porsinya, jangan sampai berlebihan. Next, selanjutnya kesimpulan. Memiliki tubuh yang bugar merupakan dambaan setiap orang, terutama di usia produktif. Orang yang memiliki tubuh yang bugar akan mampu bekerja secara full time dengan penuh semangat dan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari
tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan, serta masih memiliki cadangan tenaga untuk mengisi waktu luang dan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendadak. Kebugaran jasmani dapat diperoleh dengan perencanaan sistematik melalui pemahaman penerapan pola hidup sehat yang meliputi makan, istirahat, dan berolahraga. Baik, anak-anak, saya berikan contoh kegiatan kebugaran jasmani yang dilakukan di rumah. Saya akan menuju Mas Alam. Monggo. Gimana Mas? Gimana Pak? Sebutkan contoh-contoh kebugaran jasmani yang Anda lakukan di rumah di era pandemi ini. Saya skippingan lalu jogging-jogging di sekitar rumah Pak. Biasanya Anda melakukan berapa durasi waktunya? Kalau skippingan biasanya 5 menit Pak. Kalau lari secapeknya Pak, belum Oh, di waktu Pak. ya. Apakah ada yang memberikan contoh yang lain? Oh iya, apakah ada di sini ada yang atlet? Tidak ada toh. Ya, sebelum itu saya akan membagikan link contoh kebugaran jasmani. Di situ ada link YouTube yang bisa Anda akses untuk dipelajari di rumah dan dipraktekkan di rumah. Dan terakhir ada tugas untuk kalian. Pertanyaannya yaitu mengapa kita perlu memiliki kebugaran jasmani yang baik? Kedua, bagaimana cara melatih kebugaran jasmani dengan baik? Dan yang tugas tambahannya yaitu saya tugasi membuat video kebugaran jasmani olahraga di rumah dengan sederhana. Dan video tersebut dapat di-upload di sosial media kalian masing-masing. Dan untuk kedua pertanyaan tersebut bisa dikerjakan dengan Microsoft Word dan dikirim di grup WhatsApp. Apakah ada pertanyaan? Untuk pengumpulannya sampai kapan, Pak? Deadline saya beri 1 minggu. Semuanya tugas. Baik, Pak. Bisa diterima? Bisa. Dan apabila tidak ada pertanyaan, kiranya pembelajaran ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita mendapat keberkahan dan ilmu yang kita dapat dan dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, selalu jaga kesehatan di rumah dan selalu jaga kebersihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afla. Makasih Pak.